Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih di video pembelajaran kimia kelas 10 untuk melanjutkan pembahasan stoikiometri. Dan pada bagian yang ketiga ini kita akan mempelajari konsentrasi larutan. Anak-anakku semuanya, tentu kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan larutan. Ya, larutan merupakan campuran yang homogen, di mana komposisi larutan itu terdiri atas zat terlarut dan zat pelarut. Contoh untuk larutan garam dapur. Zat terlarutnya adalah NaCl, pelarutnya H2O. Untuk larutan alkohol, zat terlarutnya adalah etanol dan pelarutnya adalah H2O. Nah, kita akan mempelajari konsentrasi larutan. Untuk lebih memahami apa itu konsentrasi larutan, perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan, dua buah gelas ini diisi dengan air dengan volume yang sama. Pada gelas yang pertama atau gelas A, dimasukkan atau ditambahkan setengah sendok makan garam dapur, lalu diaduk. Jadilah ini larutan garam dapur. Pada gelas B ditambahkan dengan 3 sendok makan garam dapur. Kemudian juga diaduk, maka ini pun menjadi larutan garam dapur. Keduanya sama-sama larutan garam dapur. Lalu apa bedanya? Iya, tentu kalian akan mengatakan bahwa larutan B rasanya lebih asin daripada larutan A. Mengapa demikian? Ya, tentu saja karena pada larutan B jumlah garam yang ditambahkan lebih banyak, padahal untuk pelarutnya tetap. Atau bisa dikatakan bahwa larutan B ini lebih pekat daripada larutan A, karena tadi jumlah zat terlarutnya lebih banyak. Nah, di dalam ilmu kimia bisa dinyatakan bahwa larutan B konsentrasinya lebih tinggi daripada larutan A. Jadi, konsentrasi larutan adalah istilah untuk menyatakan kepekatan larutan. Konsentrasi atau kadar zat dapat dinyatakan dengan berbagai satuan, seperti persen, molaritas atau kemolaran, kemolaran, dan lain-lain. Dan berikut ini adalah beberapa cara untuk menyatakan konsentrasi atau kadar zat. Untuk konsentrasi dalam bentuk persen maupun ppj akan kita pelajari di video yang keempat. Dan untuk kali ini kita hanya akan mempelajari molaritas. Adapun molaritas dan fraksi mol nanti akan dipelajari setelah kalian kelas 12. Baik, berikut ini adalah beberapa larutan dengan konsentrasi tertentu. Ada persen, ppj, molaritas, molalitas, serta fraksi mol. Ya, sekali lagi kita hanya akan mempelajari molaritas atau kemolaran. Adapun materi yang berkaitan dengan molaritas yang akan kita pelajari meliputi ini. Silakan kalian cermati. Oke, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu pengertian kemolaran atau pengertian molaritas. Anak-anakku semuanya, molaritas atau kemolaran dinyatakan dengan lambang M besar, yaitu menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap 1 liter larutan. Contoh ada larutan NaCl 1 molar. Artinya, di dalam setiap 1 liter larutan NaCl terlarut 1 mol NaCl. Tentu kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan massa molar, yaitu massa untuk setiap 1 mol zat. Nah, massa setiap 1 mol zat itu sesuai dengan AR atau MR-nya. Nah, jika MR NaCl ada 58,5, berarti massa 1 mol NaCl ada 58,5 gram. Jadi, di dalam 1 liter larutan NaCl ini bisa dikatakan terlarut 58,5 gram NaCl. Karena sudah diubah jadi satuan gram. Contoh berikutnya, ada larutan KOH 0,1 molar. Artinya, di dalam setiap 1 liter larutan KOH terdapat 0,1 mol KOH. Larutan asam sulfat 0,02 molar. Diartikan, dalam 1 liter larutan asam sulfat terlarut 0,02 mol H2SO4. Nah, ada larutan CuSO4 0,5 molar. Berarti, dalam 1 liter larutan CuSO4 terlarut 0,5 mol CuSO4. Dan jika MrCuSO4 sama dengan 159,5, berarti dalam setiap 1 mol CuSO4, masanya ada 159,5 gram. Lalu berapakah massa CuSO4 yang terlarut di dalam larutan CuSO4 0,5 molar? Nah, ini bisa dihitung dengan mengalihkan molaritas dengan MrCuSO4-nya. Dihitung ada 79,7
gram. Jadi berarti di sini terlarut 79,75 gram. Oke, sekarang kita pelajari bagaimanakah rumus untuk molaritas. Ya, molaritas atau kemolaran ini sama dengan jumlah mol atau N zat terlarut dibagi dengan volume larutan atau V. Maka rumus molaritas adalah M sama dengan N per V. Rumus ini bisa kita jabarkan atau kita uraikan demikian. M sama dengan V per mR kali 1000 per V. Karena kita tahu mol adalah V per mR atau massa dibagi dengan massa molekul relatif. Ya, untuk keterangannya bisa dibaca sendiri. Nah, tadi dikatakan bahwa molaritas menyatakan banyaknya tiap mol zat terlarut dalam tiap 1 liter larutan. Nah, bisa disederhanakan atau diperkecil menjadi milimol. Jadi molaritas menyatakan banyaknya milimol zat terlarut di dalam setiap 1 mililiter larutan, di mana 1 mol sama dengan 1000 milimol. Pada video terdahulu atau sebelumnya, kita sudah mempelajari interkonversi mol dengan massa, jumlah partikel, maupun volume. Di situ sudah tertulis untuk molaritas. Nah, setelah memahami tentang molaritas, maka kalian juga bisa mengubah molaritas menjadi partikel maupun massa. Intinya, setiap pengubahan harus melalui mol terlebih dahulu. Contoh, 100 mili HCl 0,2 molar. Ada berapa molekul HCl? Maka kita jadikan mol terlebih dahulu. Untuk jadikan mol berarti ini N sama dengan M kali V. Kita masukkan M kali V. M-nya 0,2 molar, satunya adalah mol per liter. Volumenya 100 mili atau 0,1 liter. Kemudian untuk menjadi jumlah partikel berarti harus dikalikan dengan L, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Untuk satuannya ini kita sertakan supaya mudah ya. Nah, ini yang sama bisa kita coret. Maka didapatkan dalam 100 mili HCl 0,2 molar terdapat 12,04 kali 10 pangkat 21 molekul HCl. Ya, materi berikutnya yang kedua yaitu pengenceran larutan. Anak-anakku semuanya, konsentrasi larutan akan menjadi lebih kecil jika pada larutan tersebut ditambah dengan pelarut atau air, atau dikatakan larutan tersebut diencerkan. Contoh pada larutan kalium dikromat 1 molar, sebanyak 125 mili. Kalau ini ditambah dengan air hingga volumenya menjadi 200 mili, maka konsentrasi pada larutan yang sudah ditambah ini atau sudah diencerkan ini berubah. Nah, konsentrasinya menjadi lebih kecil. Di sini menjadi 0,625 molar. Nah, kita lihat setelah diencerkan, konsentrasinya menjadi lebih kecil, volumenya menjadi lebih besar atau berubah ya, tetapi jumlah mol zat terlarutnya ternyata tetap. Coba kita lihat betul tetap atau tidak. Kita hitung untuk konsentrasi 1 molar dari larutan kalium dikromat sebanyak 125 mili. Ternyata jumlah mol atau zat terlarutnya ada 0,125 mol. Kemudian kalau sudah ditambah dengan air hingga volume 200 mili, ternyata jumlah zat terlarutnya juga sama, 0,125 mol. Jadi, pengenceran adalah penurunan atau memperkecil konsentrasi larutan dengan menambahkan pelarut. Dan pada proses pengenceran, volume dan molaritas berubah, sedangkan jumlah mol zat terlarut tetap. Untuk rumus pengenceran bisa dihitung dengan rumus V1M1 sama dengan V2M2. Jadi, yang tadi ini 0,625 bisa diperoleh dari 1 dikali 125 sama dengan 200 dikali M. M-nya diketemukan 0,625. Ya, jadi pengenceran sudah paham ya. Sekarang kita lanjutkan materi yang ketiga yaitu pencampuran larutan. Nah, untuk larutan yang sejenis, jika ada beberapa larutan kemudian dicampurkan, maka konsentrasi campuran bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. Kalau misalnya ini ada 3 macam larutan, ya berarti ini ada 3. Kemudian kalau ada 2, ya cukup 2 saja. Jadi M campuran sama dengan ini. Keterangannya bisa dibaca sendiri. Oke. Materi berikutnya adalah bagaimana cara pembuatan larutan. Kita akan coba membuat larutan NaCl dengan
konsentrasi 0,4 molar sebanyak 250 mili. Yang pertama kita bisa siapkan alat dan bahannya. Ada neraca, kemudian ada silinder ukur, ada labu ukur yang volumenya 250 mili karena kita mau membuat 250 mili. Kalau 100 mili berarti ini kita pakai labu ukur yang 100 mili. Kemudian botol berlabel, jadi kita siapkan botolnya dengan diberi label yang akan kita buat 0,4 molar. Kemudian batang pengaduk, corong, gelas kimia atau bisa kita ganti dengan labu Erlenmeyer, kemudian pipa tatas, dan bahannya ada kristal NaCl serta Aquades. Nah, bagaimanakah cara membuatnya? Perhatikan cara kerjanya sebagai berikut. Ya, yang pertama kita bisa menghitung massa NaCl yang diperlukan dengan menggunakan rumus tadi. M sama dengan V per mR kali 1000 per V. Kita masukkan angka yang diketahui dan didapatkan massa yang harus ditimbang adalah 5,85 gram. Setelah kita dapatkan ini, kita timbang sebanyak 5,85 gram. Kemudian masukkan ke dalam gelas kimia atau gelas Erlenmeyer. Kemudian ditambah dengan air, kurang lebih 240 mili. Jadi jangan sampai terlalu mepet, ya, untuk kehati-hatian saja. Jadi ini 240 mili air, ya. Kemudian diaduk dengan menggunakan pengaduk. Kemudian setelah larut, maka tambahkan Aquades sampai batas garis labu. Jadi ini kita ada garisnya ini sampai batas ini. Nah, setelah sudah jadi sampai batas garis ini, maka baru dimasukkan ke dalam botol yang sudah diberi label. Jadilah larutan NaCl dengan konsentrasi 0,4 molar. Oke, materi yang terakhir adalah hubungan antara molaritas dan kadar larutan. Anak-anakku semuanya, di laboratorium kimia banyak ditemui zat kimia yang berwujud larutan dengan satuan kadar kepekatan atau menggunakan satuan prosen. Nah, sehingga untuk digunakan dalam kegiatan praktikum ini harus diubah dahulu atau diencerkan dengan molaritas yang dikehendaki atau sesuai dengan molaritas yang dikehendaki. Nah, untuk mendapatkan molaritas yang diinginkan, maka kepekatan tersebut atau persentase tersebut harus diubah ke dalam molaritas dengan menggunakan rumus ini. Oke, langsung berikutnya adalah contoh soal. Ya, seperti biasa silakan dicermati, kemudian ditulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Diketahui gula pasir 6,84 gram Mr342 dimasukkan ke dalam air hingga volume 0,1 liter 100 mili, ya. Kemudian setelah itu ditambah dengan air hingga volume 500 mili. Yang ditanyakan adalah kemolaran yang pertama, kemudian kemolaran yang kedua, dan jumlah molekul sebelum dan sudah diencerkan. Ya, kita akan menjawabnya bersama-sama. Yang pertama, kita bisa menggunakan rumus tadi, M sama dengan V per mR kali 1000 per V. Kita masukkan angka yang sudah diketahui, kita hitung, dan didapatkan molaritasnya ada 0,2 mol per liter. Nah, ini kemudian larutan dengan konsentrasi ini ditambah dengan air hingga volume 500 mili. Dan kemudian ditentukan molaritas yang kedua. Maka untuk yang B kita menggunakan rumus pengenceran, yaitu V1M1 sama dengan V2M2. Kita masukkan M1-nya 0,2, V1-nya 100 mili. Kemudian kita cari untuk yang M2-nya. Dihitung, didapatkan M2-nya adalah 0,04 mol per liter. Sedangkan untuk C, disuruh untuk menentukan jumlah molekulnya sebelum diencerkan dan sudah diencerkan. Kalau ingat konsepnya, mol sebelum diencerkan dan sesudah diencerkan sama, maka nanti jumlah molekulnya pun sama. Nah, sekarang kita coba tentukan mol sebelum diencerkan. Volumenya 0,1 liter. Molnya bisa dicari dari M1 kali L. Maka didapatkan 0,02. Dan untuk mengubah menjadi molekul berarti jumlah mol dikalikan dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Dihitung dan didapatkan jumlah molekulnya di dalam 0,02 mol ada 12,04 kali 10 pangkat 21. Tadi sudah dinyatakan bahwa mol sebelum diencerkan dan sudah diencerkan sama, berarti jumlah molekulnya pun sama.
Tapi coba kita periksa kembali apakah betul molnya sama. Mol setelah diencerkan, volumenya 0,5 liter, kemudian molaritasnya 0,04, maka dikalikan didapatkan 0,02, sama dengan ini. Otomatis jumlah molekulnya sama juga, yaitu dengan dikalikan L, maka dihasilkan sebesar 12,04 kali 10 pangkat 21 molekul. Oke, cukup mudah bukan? Baik, silahkan berikutnya dikerjakan tugas, ada 6 soal, dikerjakan di buku tugas, seperti biasa diupload ke Teams, dan ingat selalu batas waktu pengumpulannya. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kehilapan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.